Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya langsung ke Pak Alfred. Tadi Pak Alfred untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, Pak Alfred. Jadi kalau bicara masalah robot trading, yang perlu diperhatikan adalah tadi bahwa fungsi robot trading itu sendiri ya. Jadi bagi para trader yang memang menggunakan robot trading untuk membantu proses trading mereka dalam pengambilan keputusan, yang menjadi dasar adalah tadi harus paham benar apa itu trading, apa itu instrumen trading, instrumen yang ditradingkan itu seperti apa. Itu dulu yang memang menjadi konsep dasarnya, baru bisa memahami apa manfaat dari penggunaan robot trading. Kebanyakan yang terjadi sekarang adalah kebanyakan sekali masyarakat kita yang dari sisi trading nggak begitu banyak memahami instrumen dan sebagainya, mekanismenya, tapi lebih tergiur kemudahan yang ditawarkan robot trading sendiri. Itu poin pertama. Yang kedua tadi bicara masalah legal tentu saja ya. Jadi kalau bicara legal memang tadi bahwa segala sesuatu yang dilegalkan memang tidak menjamin dari sisi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi paling tidak dari sisi pengawasan itu akan jauh lebih membantu sekali dari sisi nasabah. Yang ketiga tadi bahwa yang perlu adalah track record dari robot trading sendiri. Karena konsepnya robot trading itu menggunakan data-data historis untuk menganalisa potensi pergerakan ke depan. Sehingga tadi bahwa historis itu menjadi penting untuk dilihat oleh si pengguna robot sendiri. Yang terakhir adalah bahwa meskipun trading menggunakan robot, tapi tetap bahwa keputusannya ada di tangan nasabah. Jadi jangan sampai bahwa robot itu bisa melakukan trading tanpa ada istilahnya konfirmasi dari si pengguna robot trading itu, yang bisa sangat berbahaya sekali untuk trading. Oke, Pak Alfred. Saya mau ke Pak Auliansyah terlebih dulu. Pak Auliansyah, jadi kalau perkembangan penyidikan saat ini, ada berapa orang sih yang menjadi korban dan total kerugian dari korban ini berapa? Karena informasi yang beredar ada yang mengatakan 5 triliun, itu betul nggak sih? Oke, khususnya yang di Polda Metro Jaya, kami sudah menerima 4 laporan polisi. Kemudian dari 4 laporan polisi itu, mereka membawa atau dari laporan polisi itu diwakili kan oleh beberapa korban-korban lainnya atau member-member lainnya. Kalau kami hitung dari laporan polisi tersebut dan laporan di tempat posko pengaduan yang kami buka, kami sudah mendata ada lebih 250 member atau korban yang terdata pada kami. Jadi mulai dari LP itu kami terima tanggal 15 sampai dengan saat ini, itu ada 250 member atau 250 korban. Terkait dengan jumlah berapa dana yang kerugiannya mereka miliki, kerugiannya itu kami memang saat ini masih menghitung. Jadi kalau memang dilihat dari korban-korban yang ada di tempat kami, tentunya mungkin bisa sampai dengan ratusan miliar maupun triliunan. Jadi kita masih mendata, kan ini masih ada terus para korban-korban untuk melaporkan ke posko pengaduan kami. Pak Auliansyah, memang berapa sih Pak biaya untuk menjadi member ini Pak? Ya, mereka mendatakan untuk membeli robot tersebut itu biayanya adalah 10% dari dana yang akan mereka depositokan. Jadi di sana mereka membuat beberapa spesifikasi atau beberapa spek, ya seperti misalnya kalau mendepokan uangnya $500 itu tentunya akan mendapat keuntungan 50% untuk member, 50% untuk robot. Namun nanti kalau kita atau member-member ini memberikan atau mendepokan uangnya lebih banyak, akan mendapat keuntungan lebih banyak. Nah, seperti mendepokan uang $1.000 itu si member akan mendapat 60% keuntungan. Kemudian kalau menempatkan $5.000 untuk member mendapat keuntungan 70%, sisanya itu untuk robot. Kemudian untuk mendepokan dananya sebesar $10.000, si member akan mendapat keuntungan 75%, kemudian sisanya kepada robot. Atau sampai dengan $50.000, itu penghitungannya si member mendapat 80%, sisanya untuk robot. Nah,
hal-hal seperti inilah yang mungkin tidak mungkin, nanti mungkin Pak Alfred bisa menjelaskan bagaimana mungkin seseorang ikut trading, kemudian dia sudah bisa menentukan keuntungannya sekian persen dari dana yang didepositokan ke mereka, seperti itu. Oke Pak, tapi yang ingin saya tanyakan juga begini, tadi kan ada kerugian meskipun masih dihitung ya sampai saat ini, tapi ada sampai miliaran, triliun rupiah. Nah, ini sistem perputaran uang, pencucian uang itu apakah juga ditelusuri oleh pihak kepolisian? Apakah kemudian memang hanya berkaitan dengan oknum-oknum atau beberapa orang saat ini ditetapkan sebagai tersangka, atau ada dugaan keterlibatan dari pihak lain, Pak Aulia? Pasti Mbak. Jadi seperti yang kami sampaikan, di tempat kami laporan polisi itu adalah melaporkan dari keempat yang sudah kita amankan. Kemudian dari keempat yang sudah kita amankan ini kita mendapatkan informasi bahwa ada salah satu lagi calon tersangka kepada kami, karena mereka menyebut bahwa di atas mereka itu ada namanya seseorang yang berinisial AS. Di samping itu juga dari data-data dokumen PT yang berjalan ini kami juga mendapatkan data siapa yang menjadi direktur utama dari PT tersebut. Nah, kemudian juga pastinya selain daripada undang-undang yang kami terapkan terkait dengan undang-undang ITE, kemudian ada undang-undang perdagangan, dan juga ada KUHP, serta ada TPPU, tentunya kami akan men-tracing uang-uang yang masuk atau dana yang masuk kepada perusahaan tersebut atau kepada Fahrenheit ini kemana saja. Nah, nanti dengan itu kita akan melakukan penyitaan terkait dengan kemana aliran dana tersebut digunakan dan siapa yang menggunakan, seperti itu, Mbak. Oke, tapi setidaknya mungkin dari keterangan para tersangka ini, Pak, apakah uangnya memang hanya disimpan di dalam negeri saja, kemudian dibelikan beberapa aset, atau mungkin dari mereka juga mengakui ada indikasi bahwa ini akan terafiliasi dengan beberapa pihak mungkin di luar negeri? Iya, pengakuan mereka untuk saat ini memang uang itu digunakan, satu adalah ada kan memang member yang sudah WD, namun ada juga uang itu digunakan untuk keperluan-keperluan lainnya. Selain daripada keterangan mereka, kami juga melihat dari data transaksi yang sudah kami miliki, kemana saja uang itu beredar, seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita bicara sekali lagi soal Fahrenheit, kalau misalnya kemarin binary option kan Pak, kita melihat sama-sama gitu kan, ada beberapa influencer gitu yang disebutnya crazy rich begitu. Nah, ada 1, 2, kemudian dan fenomenanya ternyata banyak gitu. Nah, apakah si investasi robot Fahrenheit ini juga memiliki fenomena yang sama gitu, Pak? Iya, kami sedang telusuri ya, sedang proses penyidikan. Karena memang ini kan boleh dikatakan laporan polisi itu baru sekali kami terima. Kami baru menerima laporan polisi itu di tanggal 15 Maret yang lalu. Kemudian kita melakukan proses-proses penyidikan, dan kita mendapatkan informasi dan keterangan serta keberadaan 4 tersangka yang sudah kita amankan. Kemudian kita melakukan proses penyidikan lagi, sehingga kita akan merangkai, akan menjadikan suatu tindak pidana yang bulat. Jadi bisa saja nanti sedang kita lakukan proses penyidikan ini, bisa saja nanti mungkin ada afiliator-afiliator lainnya yang terkait dengan robot trading Fahrenheit ini. Oke, jadi nanti kita tunggu perkembangan penyidikan seperti apa. Sekali lagi terima kasih Pak Auliansyah dan juga Pak Alfred atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu.